Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alis Fathurrahman dari kelas X MIPA 2, akan menjelaskan tentang tugas biologi protista. Oke, pertama, protista merupakan salah satu kingdom dari sistem klasifikasi 5 kingdom. Protista adalah kelompok organisme eukariot namun bukan hewan, tumbuhan atau jamur, melainkan sebagian besar adalah uniseluler dan dapat berproduksi secara seksual atau penyatuan sel vegetatif dan aseksual atau pembelahan biner. Protista juga memiliki habitat yang beragam. Sebagian besar protista dapat ditemukan pada lingkungan akuatik berupa air laut dan air tawar. Namun, ada juga protista yang hidup di lingkungan yang lembab, seperti tanah yang basah dan di daun tumbuhan. Selain hidup pada lingkungan eksternal, protista juga hidup pada lingkungan internal tubuh seperti pada usus rayap. Berdasarkan morfologi, protista dapat dibagi menjadi 3 contoh, yaitu protista menyerupai hewan disebut dengan protozoa. Protozoa tidak dapat melakukan fotosintesis dan memiliki alat gerak. Protozoa merupakan mikroorganisme pemakan bakteri dan protista lainnya. Kedua, protista menyerupai tumbuhan disebut dengan ganggang atau alga. Alga merupakan organisme autotrof, dapat membuat makanan sendiri karena alga memiliki kloroplas yang berguna untuk menyerap cahaya matahari untuk fotosintesis. Ini alga memiliki ukuran yang beraneka ragam. Beberapa contohnya bersifat uniseluler dan memiliki flageum. 3. Protista yang merupai jamur. Protista ini terdiri atas 2 kelompok, yaitu jamur air dan jamur lendir. Protista jenis ini memiliki struktur tubuh yang dapat menghasilkan spora, bersifat heterotrof dan berperan bagi pengurai atau sebagai pengurai. Nah, ini contoh-contoh itu bentuk-bentuk dari protista. Ada slime mold, ada amuba, ada eugglena, diphonofelget, paramecium, diatom, dan makroalga. Nah, ini ada soal. Jelaskan tentang persamaan dan perbedaan antara Rhizopoda, Flagellata, Chilata, dan Sporozoa. Persamaan dari Chilata, Rhizopoda, Flagellata, dan Sporozoa adalah mereka sama-sama terbentuk dalam golongan protista mirip tumbuhan. Perbedaannya adalah terletak pada alat gerak, yaitu Rhizopoda berkaki semu, Chilata dengan silia atau bulu getar, Flagellata dengan flagel atau bulu cambuk. Sporozoa tidak memiliki alat gerak. 2. Bagaimana cara amuba sp menangkap dan mencerna makanannya? Jawabannya dengan merentangkan kaki semunya. Dari kaki semunya itu dia memasukkan ke protoplasma dari kaki semunya itu. Cara makannya seperti biasa disebut pencernaan intraseluler. Caranya mirip dengan sel darah putih mencerna antigen asing atau seperti lisosom memakan organel sel yang sudah tidak berguna. 3. Jelaskan mekanisme reproduksi seksual pada Paramecium sp. Secara seksual, Paramecium sp berproduksi dengan cara konjungsi, yaitu dengan cara
pentransferan bahan genetik dari individu ke individu lainnya. Ya, seperti itu. 4. Jelaskan siklus hidup Plasmodium sp sebagai penyakit malaria. Oke. Malaria adalah penyakit yang menyerang sel darah merah disebabkan oleh parasit Plasmodium, ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Siklus hidup Plasmodium di tubuh manusia: siklus aseksual. Parasit yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Anopheles yang terinfeksi sporozoid akan menginfeksi sel di hati dan akan melakukan replikasi aseksual sebagai zooxon. Siklus hidup Plasmodium di tubuh nyamuk: perkembangbiakan seksual atau sporogoni. Mikrogamet dan mikrogamet yang terhisap dari darah manusia yang terinfeksi akan menjadi perkawinan silang antara jantan mikrogamet dan betina mikrogamet menjadi zigot. Zigot berkembang dan memanjang menjadi oocyte yang akan menembus dinding lambung atau nut, selanjutnya menjadi ookista. Nah, itu siklus hidup Plasmodium sp atau malaria. Nah, ini nomor 5, jelaskan persamaan dan perbedaan Chrysophyta, Poriphyta, Claustrophyta, Palephyta, dan Rhodophyta. Chrysophyta, Chlorophyta, dan Rhodophyta memiliki persamaan, yaitu semua termasuk golongan protista mirip tumbuhan, dan juga memiliki perbedaan, yaitu persamaannya berarti mereka ini mirip tumbuhan gitu. Nah, ini perbedaannya. Chrysophyta adalah alga multiseluler dan uniseluler, sedangkan Pyrrhophyta bersel satu dan mempunyai dinding sel. Kalau Chlorophyta itu bersel satu, hanya bersel satu doang. Kalau Phaeophyta reproduksi vegetatif dan generatif. Dan terakhir Rhodophyta, yaitu dia hidup di laut seperti ganggang tadi. Nah, 6. Jelaskan tentang protista menyerupai jamur air dan jamur lendir. Oke, jawabannya, protista mirip jamur merupakan protista heterotrof yang memperoleh makanan dari organisme lain dengan cara menguraikan atau menelan makanannya. Ingat ya, squad, protista mirip jamur bukanlah merupai jamur sejati karena memiliki susunan sel secara reproduksi dan siklus hidup yang berbeda dari jamur. Akan tetapi kelompok protista jenis ini memiliki bentuk seperti jamur sejati yang membentuk sporangia atau membentuk filamen yang menyerupai hifa. Nah, kalau hifa ini merupakan sel yang memanjang membentuk benang sebagai penyusun tubuh jamur makroskopis, berbeda dari protista mirip jamur berukuran kecil yang hidup di lingkungan lembab atau basah. Nah, itu dia, sekian dari tugas biologi tentang protista. Maaf Bu ya, ini panik sampai keringetan. Ya, saya ulangi lagi, saya Muhammad Hafiz Fathur Rahman dari kelas X MIPA 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.